Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kita bahas iPhone fake lagi nih. HDC. Jadi kalau yang tahun lalu gue pernah bahasnya iPhone 11 yang versi HDC-nya. Waktu itu gue lagi pakainya iPhone XS. Dan iPhone 11 udah mau diumumin bakalan keluar, itu HDC udah ada aja. Dan bentukannya ya teman-teman lihat aja di sini kalau belum lihat videonya. Nah, kali ini iPhone 11 series udah ada. Dan rumor tentang iPhone 12 juga udah mulai banyak. Di internet juga gambarnya udah lumayan banyak, sketsanya kayak gimana, sama pinggirannya juga dia kan lebih mengkotak ya, jadi nggak ngebulet kayak iPhone 11 yang sekarang. Jadi si HDC itu udah bikin iPhone 12-nya. Ini dia, produknya masih kebungkus rapi, baru nyampe, gue juga belum tahu isinya kayak gimana. Warnanya apa, nanti kita lihat aja. Dan ini gue belinya yang tipe Pro Max adanya. Jadi yang tipe biasa nggak ada. Sebenarnya gue pengennya yang tipe biasa sih, bukan yang Max, soalnya biar bisa dibandingin sama iPhone 11 Pro yang gue punya. Tapi karena adanya yang Max, ya udah ambil aja. Yang penting jadi konten. Pokoknya feeling gue, kalau yang gue lihat-lihat dari internet, iPhone 12 itu ciri-cirinya yang paling kelihatan mata gitu ya, adalah kamera belakangnya yang sekarang ada 4. Kalau yang sekarang ini kan adanya cuma 3. Nah, yang di iPhone 12 itu satu lensanya lagi adalah lensa 3D TOF LiDAR namanya. Jadi sama kayak si iPad Pro ini guys. Bentukannya tuh bukan kayak lensa, tapi kelihatannya kayak kaca begini pokoknya. Dah, pokoknya intronya kayak gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Udah lama juga kita nggak bikin video unboxing beneran. Mulai dari kamera yang di atas. Oke guys, ini dia paketnya. Tuh ditulisnya sama sellernya, deskripsinya adalah iPhone. Anjay, iPhone dibungkusnya nggak aman banget begini doang ya. Dah, langsung aja kita buka pakai kerambit yang karbon. Oke, langsung aja. Kayak gimana dusnya, penasaran gua. Ini ada dus iPhone 11 Pro ya. Jadi nanti bisa dibandingin bentukannya kayak gimana mereka bikin ini. Oh, warna hitam dusnya. Mirip dong kayak si iPhone 11 Pro. Oh iya, ngomong-ngomong gue belinya tuh yang 16 GB. Aslinya itu 4 GB kalau yang udah-udah yang pernah gue bahas. Ini tapi tulisannya 512 GB. Wih, dari awal udah ngebokis aja nih. iPhone. Oh, warna putih. Hey, bentukannya kayak gini. Hey, 11 Pro. Ini 11 Pro 3 kameranya. Yang 12 kameranya 4. Wow, sama ini dikasih tahu banget ya. Kalau pinggirannya sekarang udah mengkotak lagi. Jadi boxy gitu bentukannya. Bukan lagi ngelengkung kayak iPhone 11 biasa. Oke, ini juga iPhone. Di atas ada logo Apple-nya juga. Sama kayak yang asli juga. Logo Apple ya. Terus di bawahnya ya sama juga logo Apple. Sip. Langsung aja kita buka nih. Kerambit udah nggak diperluin lagi. Bye-bye, thank you. Oke. Wah, ini dia iPhone-nya. Nanti dulu bagian belakangnya kita lihat ya. Terus kelengkapan ini kenapa kebalik sih? Oh, guanya yang kebalik. Isinya nih ada kotak lagi yang biasanya tuh dapat stiker, tapi ini ya nggak mungkin ada stiker Apple kan. SIM card ejector. Ini buku-buku yang kok sedikit sekali. Ini segini doang berarti ya. Ya namanya juga fake ya. Hello. Terus ini ada ya ini sama colokannya dapatnya yang begini juga kok emang dulu yang HDC iPhone 11 ya. Terus ini earphone-nya tuh nggak begini harusnya. Cuma yang namanya HDC. Wih. Langsung dapat yang colokan Lightning, anjay. Keren juga. Terus sama kabel charger. Wah, ini mah kualitasnya OM sih berasa. Udah ya, nggak ada apa-apa lagi ya. Padahal rumornya kalau di iPhone 12 sudah nggak dapat nih yang kayak gini-gini nih. Jadi udah harus beli sendiri. Dan ini dia sekarang penampakannya. Oh guys, pinggirannya bener boxy gitu loh. Ini jangan-jangan kalau didiriin bisa nih. Bisa nggak ya? Oh bisa. Wow. Oke. Ini saingan nih sama Vivo X50 Pro kemarin. Handphone yang mandiri, bisa berdiri sendiri. Oh, cakep loh. Ya iya, ngomong-ngomong nih gue belinya yang warna gold. Kenapa warna gold? Karena biar kelihatan jelas nanti kamera belakangnya tuh bentukannya kayak, ya nanti lihat sendirilah. Ini bagian bawahnya gini, ada stiker-stiker, nanti kita lepas semuanya. Ini ada anti goresnya, mari kita buka anti goresnya. Tuh, terus bagian atasnya. Oke, kayak gini, sebelah kanan. Oke, ini tombol powernya dikasih aksen warna hitam. Oke, dan ini adalah SIM card ejectornya nanti. SIM tray-nya, sorry maksud gue. Lah. Kok nyala ini? Lah belum gue nyalain udah nyala, anjay. Jadi kelihatan kan tuh langsung bagian bezel bawahnya begini guys.
Geser ke atas untuk membuka kunci. Oh, udah langsung bahasa Indonesia nih. Wah, udah ke setting duluan ini guys. Ya udahlah ya, kalau udah nyala begini mah ya. Tapi gue penasaran, gue matiin dulu deh. Slide power off. Dah mati ya. Gue mau lihat bootingnya. iPhone aslinya nggak ada booting begini kalau mati. Mati aja udah langsung hitam. Nggak ada loadingan gini. Dasar HDC. Saatnya moment of truth. Kita lihat kamera belakangnya. Siap guys? 1, 2, 3. Oh anjay. Ya, kameranya begini. Loh, kamera 3D TOF-nya tidarnya mana? Ini kelihatan nih guys ya. Buat gue yang udah hafal, ini kamera aslinya tuh adanya yang beneran ya. Ini yang sebelah kiri atas aja. Jadi yang asli tuh ini doang nih. Ini itu palsu. Terus logo Apple-nya, logo Apple-nya udah di tengah sekarang. Oke, bener. Warnanya ngedoff udah ya? Oh iya deh. Jadi yang goldnya ini doff guys. Kirain gue masih ada film lagi. Wah solid loh. Mantap. Ini yang warna merah gini stiker segel kayak gitu sih. Kita buka aja deh biar enak bahasnya. Oke guys nih udah bersih ya. Tuh bisa dilihat. Ini asli deh kalau bentukan aslinya si iPhone 12 kayak begini untuk fisiknya aja kita ngomongin bagian bezelnya ya. Ini lebih enak loh dipegangnya ketimbang yang aslinya. Maksudnya yang bentukannya kayak gini. Tuh pinggirannya membulat. Ini kan jadi kotak gitu kayak iPhone SE yang dulu loh, kayak iPhone 5 juga. Dan mirip kayak iPad Pro. Pinggirannya kan dia boxy juga nih. Ini tombol powernya kenapa mancung banget ya? Bukan mancung, mumbul. Tuh, teman-teman kelihatan kan? Terus yang gue bingung juga, ini apa ya sebelah sini ya? Tuh ada lagi tuh. Ini kan tombol volume. Oh iya, ini juga mute switch-nya. Anjay, mute switch-nya susah banget ini. Keras banget guys. Nah kalau yang di sebelahnya ini kan SIM tray. Kita cabut dulu ya, lihat SIM tray-nya kayak gimana. Dapat dual atau single SIM. Wih, dapat dual SIM guys. Tuh ini SIM satunya kayak gini ya. Terus SIM 2 tuh. Dah sekarang kita nyalain. Kalau gua ngebaca di lapaknya, ini kan aslinya tetap ya Android, cuma looks-nya aja seperti iOS. Terus dia tuh pakai prosesornya MediaTek. MediaTek-nya itu yang kelihatan kalau misalkan kita install aplikasi nanti nih, install AIDA ataupun CPU Z, yang kelihatan itu MT6595 katanya. Padahal yang realnya itu adalah MT6580. Terus ini RAM-nya juga realnya tuh sebenarnya adalah 1 GB. Cuma yang akan kebaca nanti adalah 4 GB. Penipuan sekali ya. Oke, ini awal mulanya kayak gini, booting logonya. Coba. Lama banget deh. Oh, udah. Aduh, ini kalau ini dipencet yang center, nyala center nggak? Wih, nggak ada silau-silau sama sekali, coy. Oke, terus ini ngapa ngeheng? Woi, sekarang yang kameranya dipencet, bisa? Hai, dipencet. Woi, ini udah gue pencet. Wih, bisa. Coba. Oke, yang 11 Pro, bunyinya gimana nih? Anjay, bunyinya cokrek gitu. Anjay, video. Wah, leh juga nih. Lumayan nih. Nggak lelet deh. Oke, ini contoh video kamera belakangnya. Kalau lemari gue tuh sebelah kiri sini tuh Adidas, sebelah kanannya itu Jordan. Ya, yang Jordan totalnya kalau di lemari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang. Kalau yang Adidas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adanya. Jadi masih banyakan Adidas. Karena ini yang paling bawahnya adalah Converse. Leh juga, lumayan juga nih. Ini contoh video kamera depannya ya. Bayangin nah. Oke. Ya kayak ginilah kira-kira. Suara yang ditangkap kayak gimana, bagus atau enggak? Silakan dinilai sendiri. Lanjut lagi. Dah, kita lihat menu-menunya dulu. Sekarang kayak gimana. Dan ya udah nih teman-teman bisa lihat ya. Kasih bawaannya. Terus ini adalah shortcut-shortcutnya nih. Wih, bahasa Indonesia ya. Feeling gue sih ini udah disetting sama si sellernya deh. Apalagi nih, Watch, Zalo, File Manager, Utilities. Tuh guys, ada Play Store.
Udah hafal banget gua HDC. Jadi yang App Store ini tuh fake, guys. Tuh, cannot connect to App Store. Kenapa cannot connect? Karena gue belum konekin WiFi-nya. Ya udah bentar deh. Habis ini gue konekin ke WiFi. Terus gue juga install beberapa aplikasi biar hardware-nya itu kebaca. Gitu ya guys. Oke guys, nih gue udah install 4 aplikasi buat ngedetect hardware ya. Sama 1 sensor box. Kita lihat sensor box-nya aja dulu nih. Dan bisa kelihatan sensornya ada apa aja di Android ini. Oke? Ini iPhone 12 fake ya. Tuh, cuma ada light sensor, accelerometer, proximity, sama sound sensor aja. Nggak ada gyroscope, magnet juga nggak ada, tekanan juga nggak ada. Ada intinya cuma segini aja. Oke, terus juga ngomong-ngomong ini handphone udah gue masukin SIM card. Jadi kalau mau ngelihat settingannya tuh di sini karirnya Telkomsel. Terus, oh iya, ini jeleknya nggak bisa back begini guys. Kalau iPhone aslinya tuh bisa back begini. Jadi mau nggak mau dari kiri atas ini buat back. Aduh, ribet banget asli. Mobile network. Terus nih, sinyalnya 4G recommended. Cuma aslinya kalau ngeliat dari lapaknya itu kan sellernya jujur. Ini aslinya tuh cuma 3G aja. Oke, sekarang kita coba masuk ke AIDA-nya. Nah, kebaca nih sistemnya apa? Apple Pro Max 12, anjay. iPhone 12 Pro Max. MT6580. Oke, AIDA bisa ngebaca speknya dengan jujur. Terus ini internal storage-nya 512 GB, bokis habis. Internal storage free space, anjir. Kalau beneran cuy, lihat dah. Dari 512 sisanya 96 GB aja. Anjay, itu 400-an giga buat apaan semua. Oke, lanjut lagi. CPU-nya kebaca 6580. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ini layarnya 720 kali 1520. Terus baterainya Nah, baterainya 3500 mAh. Nggak tahu bener, nggak tahu bohong ya. Oh, ini Androidnya. Anjay, Android 6 guys. Oke, AIDA selesai. Oke, terus sekarang kita lihat CPU Z-nya. Kayak lama. Nah, ini nggak ada MT-nya nggak kelihatan di depan. Kelihatannya cuma 1,3 GHz. Terus lanjut lagi, ini GPU-nya Mali G71MP. Ini Pro Max 12. Anjay, Qualcomm Snapdragon 855 coy hardware-nya tuh. Kalah handphone kentang lu sama nih HDC guys. Screen resolusinya beda sama yang AIDA tadi. Terus internal storage-nya oke, sama-sama dikibulin nih CPU Z. Terus Android-nya Android 6. Udah, terus baterainya 3697, beda ya sama yang AIDA tadi. Terus sensor-sensornya ini cuma ada 3, accelerometer, proximity, sama light sensor. Dah, kita lanjut lagi. Aplikasi selanjutnya Device Info Hardware, HW ya. Oke, sama Apple Pro Max 12 juga, MT6580 kebaca. Screen resolusinya sama 720 1520 kayak AIDA tadi, Androidnya juga Android 6. MediaTek. Oke. Terus Marshmallow sama juga Android 6 ya. Terus baterai di sini ada nggak ya? Memori. Oh, ini memorinya ada. RAM-nya oke 1 GB. Internal storage-nya aslinya tuh 4 GB, terus kemakan sistem jadi sisanya segini nih. Free-nya cuma 300 MB. Gila. Mau diisi apaan segitu doang ya? Oke, kameranya vendornya Samsung. Masa iya? Kamera belakangnya 12 megapiksel. Oke. Kamera depannya 8 megapiksel, nggak tahu bener nggak tahu bohong ya. Terus baterainya nih 3500 sama kayak AIDA. Terus yang CPU X sekarang bukan CPU Z lagi. Terakhir nih CPU-nya kita lihat. Loading dulu. Mikir dibohongin dia. Oh nih MT6580 bener sih. Oke. Terus back-nya. Nah ini. Oh back. Ini bukan back ini. Ini mau balik ke menunya. Oke, terus balik lagi CPU, memori 8 GB, RAM-nya oke ini bohong, free RAM-nya oke ini bohong. Total internalnya tuh 4 GB, sisanya segini yang aslinya tuh. Nggak nyampe 300 MB kalau di aplikasi ini kebacanya. Modelnya Pro Max 12 juga, layarnya 720 kali 1520 pixel oke sama. Android-nya Android 6 juga, Marshmallow. Aduh lucu dah. Network-nya kebacanya ini pakai WiFi ya. Oke, lanjut lagi. Apa nih?
tes tool baterai terakhir 3.500. Oke, berarti anggap aja baterainya emang bener 3.500 ya guys. Nah, sekarang gue mau nunjukin settingannya. Tadi tuh gue udah ngeliat ada ini Face ID. Nih Face ID-nya kita cobain. Ini iPhone unlock, gue centang dulu. Ini disuruh bikin password ya, 3333 aja deh biar cepet. 3. Woi, kok nggak kecentang? Oke, udah. Add Face ID. Oke, gue naruh muka gue dulu ya. Lama amat. Kayak loading apaan ini lama banget. Oke, bisa ya. Tapi udah ke add, tapi dia minta lagi add Face ID. Anjay, ini gimana sih maksudnya? Nah, ini nggak bisa back nih. Woi, tapi pinter deh. Tuh, nggak ada muka, dia 0 terus ya. Coba pas ada muka, tuh teman-teman lihat nih. Loading lagi, lama lagi. Kalau iPhone yang asli kita mesti muter-muter kepala guys. Kalau ini enggak ya, namanya juga Android. Your face has been registered. Sekarang kita lock. Kita unlock, langsung di swipe up. Oke, 33333. Nggak bisa ya. Sekarang kita lock, terus unlock lagi. Ngeliat muka. Wih, ada face unlocknya berarti guys. Mantap. Gua tuh tadi pengen nyobain speakernya, ngetesnya dual atau single. Berarti gue nyarinya di YouTube, mau dengerin audio library biar nggak kena lisensi. Gue nyari YouTube, di sini nggak ada. Tuh ya, nggak ada folder lagi. Folder tuh cuma ada satu doang di sini nih, utilities, Play Store. Nah, gue lari ke Play Store, terus tadi tuh gue search YouTube, ada guys. Nih ya, tuh installed, sama udah tinggal di open aja. Tapi YouTube-nya aslinya tuh nggak ada di sini. Kayak diumpetin gitu loh, mana coba YouTube-nya. Ini langsung masuk ke YouTube-nya nih. Oh. Dah. Terus nyari audio library. Aduh, lelet banget ya. Nih, udah, sekarang kita coba dengerin lagunya dan teman-teman dengerin kualitas speakernya kayak gini. Volume gue coba maksimalin. Oh, bisa kayak gini juga ternyata settingnya. Lah kok speakernya kayak nggak ketutup? Nah. Speakernya dari bawah sini sih. Cuma kayaknya dia jauh dari lubang nih guys. Soalnya pas ditutup, tuh. Suaranya kayak nggak berubah gitu. Jadi kayak masih ada space ruang di sini gitu loh. Jadi speaker aslinya tuh ada di dalam sini. Baru dia meluncur keluar. Yang pasti ini single sih. Ini apa ya kepencet? Yang pasti single. Ini yang di bagian atas, di bagian earpiece nggak ada suaranya dari sini. Dan ini juga mau ngasih tahu untuk jendela notifikasi ataupun quick setting dia keren. Karena di sebelah kanan kalau kita turunin kayak gini, kalau sebelah kiri kita turunin notifikasi. Gitu. Jadi menurut gua keren aja sih, kanan sama kiri itu bisa beda. Dan sekarang ya bener juga, kita sekarang ngetes kameranya. Nih. Nih guys, mode-modenya ada time lapse, cuma dia agak melenceng ke kanan semua nih. Terus ada slow mo, ada video, ada foto, potret, terus square sama panorama. Ini foto ada 1x, ada 2x. Ah, ini aslinya cuma cropan kamera aslinya aja nih. Oke, nih sekarang gua buktiin ya. Kan tadi gue bilang kamera aslinya tuh yang ini. Sekarang ini gue tutup ya. Dan dilihat. Tuh. Geser, masuk, geser. Ya. Ini kamera aslinya. Ini nggak ada semua, ini gue tutupin ya. Tuh pakai 3 jari gue. Dan teman-teman lihat. Tuh masih kelihatan kan? Oke, terus kita coba pakai casing. Ini gue ada casing iPhone 11 Pro Max. Apakah muat di iPhone 12 Pro Max KW? Kita coba. Wih, muat guys, ngeplak. Anjay. Coba pencet-pencetannya. Ini tombol powernya. Oke, bisa, aman. Unlock lagi. Oke, terus ini tombol volumenya kita lihat. Lah, ke bawahnya? Oh, bisa. Oke. Bisa. Terus ini mute switch-nya juga sesuai loh. Kalau gue mute, keras banget. Oh, tandanya begini. Gue unmute. Oh gitu. Oke.
Cuma kayak biasa ya, iPhone HDC itu bezelnya tuh tebel banget. Ini ngingetin gue sama si Pocophone F1 kemarin. Bezelnya kan model kayak gini ya. Oke, terakhir guys, sama tadi tuh gue juga nggak sengaja pas nih handphone lagi install kan gue taruh di atas meja begini ya. Tuh ada bunyi aneh dari si kamera belakangnya. Dan ternyata kamera belakangnya ini, lihat nih ya guys, gue deketin ke kamera. Ada rongga tuh. Kelihatan nggak? Jadi kalau gue masukin kuku, nih ya. Ntar, nih masukin kuku dan nih teman-teman lihat. Kuku gue udah masuk. Tuh guys, tempelan. Terusin nggak? Terusin buka nggak? Buka lah ya. Namanya juga buat konten. Pakai kerambit ah. Oh ini plastik guys. Oke, plastik semuanya ini. Wih, kuat juga materialnya, kagak baret. Oke, ini udah kebuka, double tip doang isinya. Dan ini plastik bener, bukan kaca. Siap-siap guys. Nih udah kayak gini. Iya. Lihat. Kayak gini ya. Aduh, nggak usah semuanya gue lepas deh, biar gampang nempelnya lagi. Tuh guys. Wah. Ini buat next kontennya deh. Jadi, ku biarkan saja seperti ini. Nah, tuh. Udah gue rapin lagi. Mulus lagi guys, like new bahasanya. Kenapa bisa sampai mereka berproduksi terus si HDC ini, maksud gua? Ya karena emang ada peminatnya, ada pembelinya, makanya mereka bikin-bikin terus. Ini juga kalau didetailin kameranya ya, lubangnya atau buletannya itu lebih kecil ketimbang iPhone yang aslinya guys. Itulah, gue udah tahu kesimpulan apa yang sebaiknya gua bilang setelah ini. Kita pindah aja ke kamera yang di depan. Oke, jadi tadi teman-teman udah lihat ya performa sama UI-nya si iPhone 12 Pro Max ini. Hitungannya sebenarnya masih lemot ya, lemot dan asli nggak enak banget buat kita tuh mainin si handphone ini. Tapi kalau dibandingin sama yang iPhone 11 yang waktu itu pernah gue bahas, kayak yang tadi gue bilang, ini masih lebih smooth, masih lebih lancar ketimbang yang 11 itu. Terus kalau ngomongin soal harga, ini handphone gue beli seharga 1,7 juta. Dan kalau teman-teman beli Android yang senilai ya 1,7 juta kayak Realme C11 ataupun Redmi 9-nya Xiaomi ya, itu lebih jauh sih, jauh lebih worth it ketimbang yang ini. Buat dipakai harian lebih lancar mereka pasti ketimbang yang ini. 1,7 juta, teman-teman beli ini itu pure cuma gaya doang. Gayanya tuh bahkan sampai kalau teman-teman pakai casingnya aja nih yang iPhone 11 Pro Max ini masih bisa. Tuh, cuma kameranya ini malu-maluin banget. Balik lagi ya, iPhone HDC ini sejatinya menurut gue tuh cuma buat orang-orang yang mungkin modelan macam kayak gue dan teman-teman reviewer lain ya. Jadi cuma buat sebagai konten aja gitu loh, nggak buat dipakai sehari-hari. Soalnya kalau dipakai sehari-hari juga kayak tadi teman-teman lihat buat install beberapa aplikasi aja tuh lemot gitu loh. Terus RAM-nya juga aslinya cuma 1 GB. Men, 2020 dikasih RAM-nya 1 GB. Internal storage-nya juga cuma dapatnya 4 GB. Pure bisa dipakainya cuma 200 atau 300-an mega tadi kan teman-teman bisa lihat sendiri. Alah. Even kalau teman-teman beli Advan yang harganya tuh 700 sampai 900 ribu, gue masih bisa yakin itu lebih kepake sehari-hari ketimbang si iPhone HDC ini. Beneran deh guys, pentingin aja dulu fungsi ya ketimbang gengsi. Aduh. Kalau emang belum mampu beli iPhone, ya udah nanti akan ada saatnya, nggak sekarang gitu loh. Sekarang masih bisa dipakai handphonenya, ya udah pakai aja dulu. Siapa tahu nantinya akan ada rezeki gitu ya. Ya udah paling segini aja video gue kali ini untuk unboxing beneran iPhone 12 HDC Pro Max. Kemungkinan videonya juga akan panjang. Pastilah kalau unboxing beneran tuh ya emang feelsnya kayak teman-teman beli produk baru, dinyalain dan dicobain. Kira-kira kayak gitu. So, terima kasih jadinya nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Videonya panjang kan? Makasih ya udah buang-buang kuotanya buat nonton video dari gue. Gue appreciate banget, gue menghargai banget. Thank you. Nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman. Kasih tahu ya di channel Wasa Wirman ada ngebahas iPhone 12 fake-nya atau HDC-nya. Ya, gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.